Saketemu. Wis tak teman-teman, siapa yang sudah mati tunjuk jari. Siapa yang sudah mandi tepuk tangan. Terus. Siapa yang sudah mandi dan juga gosok gigi. Siapa yang sudah mandi tepuk jari. Teman-teman, siapa mau hadiah? Ustadz sudah bawa hadiah ini banyak sekali di sini. Siapa mau? Teman-teman. Pulang dulu. Tasnya untuk hadiah no. Sudah tahu namaku? Siapa namaku? Ustadz Husni. Siapa menanya? Siapa nama Ustadz yang di depan? Siapa nama Ustadz yang di depan? Kakak mau berkisah dan berbagi hadiah. Siapa nama Ustadz yang di depan? Hadiahnya apa ya? Aduh, apa banget nih? Apa banget nih? Mau tahu hadiahnya? Sekarang Pak besok. Sekarang ya. Tahun depan. Sesuai banget. Nih. Kita kenalan dulu ya. Siapa namamu? Aku. Iya. Namaku. Iya, namamu. Namaku. Tuh, namamu monyet toh? Bukan. Lihat terus? Bukan. Tebakan siapa? Aku tahu. Siapa? Gurita. Ibu. Monyet. Balung ketek. Balung ketek. Balung ketek itu makanan ya. Kamu sudah ditunggu teman-teman tuh. Hadap sana. Tahu, aku tahu. Aku malu. Aku tahu. Siapa? Untuk ketek. Salah. Dia masih malu-malu. Biar nggak malu-malu, coba duduk yang tertib dulu ya. Aku tahu banget. Ya, aku mau balik badan kalau yang pakai baju putih tertib. Baju putih. Oh ya. Sing anu maskernya coklat wi. Ha-ha. Oh. Maskernya coklat. Oh kowe to. Kowe anteng masih ki hadap kanan. Siap ya. Wong wis anteng. Ya, Hadap sana. siap. Siji, Loro. aku wae. Wis sing hadap kanan ya. Siap? Siap. 1. Alah. Aku apa? Siap ya. 1, 2, 3. menghadapnya ojo jungkir balik kayak bundas malah. Badan diputer. Tak contohin ya. Ya. Gini, kan hadap sana toh? Ha-ha. Terus puter. Nah. Bisa? Kambing. Coba. Siji, loro, telu. Pak. Gini gitu. Badanku gini. Ya. Balik badan. Ya. Putar 180 derajat. Gantungan. Apanya? Guyunya ke jantungan. Gantungan apa jantungan? Gantungan. Sudah abaikan saja iklannya ya. Sudah siap? Siap. Siji, loro, telu.
Kok muter meneh? Lah wonge jak gojek kok. Oh, tertib sih toh. Sing baju putih pokoknya. Masker coklat. Heeh. Ameh tak kayak hadiah. Hadiah apa? Menginap Weh, berapa hari? 4 hari 4 malam. Neng ngendi? Gone adem pokoknya. Wah, hotel ketoke. Hotel? Dudu Neng ngendi? kolam ikan. Hah? Belum. Bener ya, kolam ikan kan adem ya, tanpa AC masih adem. Sudahlah, banyak cengengesan kamu. Hadap sana yang bener. Rene-rene golek gojek. Tenanan ngono lho, serius lho. Sing santriwati serius banget. Nanti ngeces. Sudah, hadap sana. Ya. Pupa. TKR ngagetin yang Dora kaget ya. Sudah. Sudah, kamu hadap sana toh. Ya. Kenalan. Bisa? Namamu? Namaku. Siapa? Aku. Namaku. Iya. Dari tadi ditanya. Aku kan sudah kenalan. Namamu siapa? Namaku adalah Hihi. Malu-malu kayaknya. Sudah, hadap sana. Ya. Hihi. Kenapa? Malu. Ya, kenapa malu? Pasti nanti kalau dengar namaku pada ketawa. Coba janji ora tertawa ya. Aku berjanji. Tidak tertawa. Sampai besok pagi. Tuh. Kok suwe tuh? Kok sesuai ya? Sudah berjanji. Siap? Siap. Ya. Namamu siapa? Namaku adalah Monci. Tuh kan pada tertawa. Aduh. Enggak apa-apa. Namamu tuh lucu, unik, dan sangat mengemaskan gitu. Coba, siapa tadi? Monci. Oh iya. Namanya Panci. Panci itu yang buat masak Kak Anto. Namaku Monci. Oh, Panci. Monci. Se. Diejar, pokoknya Kak Anto rotok lola nih, loading lama. Lelet. Diejar. Yo, aku acara no. Mon. Ci. Monci. Panci. Siapa namanya? Loh, Panci. Salah. Monci itu ternyata ada nama panjang. Nama panjangnya siapa? Monyet, cilik, dan I. Se. Ini aku ngerti loh. I. Aku ngerti ini. Tahu apa? Ireng. Yang Kak Anto ireng. Aku bukan ireng. Lah apa? Imut. Ibu deh. Monyet, cilik, dan imut. Siapa nama panjangnya? Disingkat jadi nama siapa? Monci kelas berapa? Kelas 1. Weh, kelas 1. Umur berapa? 11. Eh? Ada yang kelas 1? Umur berapa, Dek? 7. Kamu berapa? 11. Kelas 1 kok umur 11? Nunggak terus weh. Salah. Kalau kelas 1 umur berapa, Dek? 7. Berarti kamu umur berapa? Umur 7. Oh, umurnya 7. Kelas berapa? Kelas 5. Piye to saiki? Mau kelas 1 umurnya 11. Saiki kelas 5 umurnya 7. Sing kelas 5 sapa? Kelas piro, Mas? Kelas piro? Kelas 5. Umurnya? Loh, 10. Kowe kleru meneh. Iya toh?
Sing bener piye? Kelas piro? Kelas 1. Umur piro? Siji. Serah kompak ini. Serah, kamu duduk weh. Weh mulai duduk apa bobo? Duduk. Bobo apa duduk? Bobok. Aduh. Serah kompak ini. Bot. Aja pegang-pegang. Bukan mahram. Aku muhrimmu. Bukan juga. Sudah duduk di sini. Awas lo ya. Siji, loro. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan. Sekarang hadiahnya Ustadz mau keluarkan. Ada handphone tanpa tombol, ada kulkas tanpa pintu, ada truk tanpa roda. Tenanan. Wah, panganan. Anu, juragan minimarket. Siapa mau? Mobile Legend. Diamond. Oh, anjani kok. Pura-pura. Siapa mau? Anteng aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngaji tadi? Sudah apa belum? Oh, sudah. Yang belum berarti teko telat. Iya. Ya orang yang pas nang kamar mandi mau. Tidur. Atau ketiduran. Alhamdulillah adik-adik, teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah. Siapa sih Allah? Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapakah nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Tuhan kita Allah, agama kita Islam, nabi kita siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu belum atau sudah kenal belum sama Nabi Muhammad? Coba, Nabi Muhammad itu lahirnya hari apa? Betul, hari Senin, tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Itu kalau di Masehi tahun berapa ya? 571. Berapa? 571. Itu tanggal, bulan, tahun lahirnya Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad siapa? Ibunya Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya siapa? Siapa? Khadijah bukan. Halimah Sa'diyah. Tak kasih hadiah sini. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk pemenang handphone yang pertama. Silahkan. Jaranya dicencang sih. Nah, sudah dicencang jaranya. Awas tuh jaranya. Nimpal dong boy. Ibu susunya Rasulullah siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Ini hadiah. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Itulah namanya ibu susu Rasulullah. Namanya siapa? Halimah dari suku Sa'ad, maka dikatakan Halimah Sa'diyah dari suku Sa'ad. Suku apa? Tapi hari ini Ustadz mau berkisah tentang kecintaan sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sangat luar biasa.
Kenapa orang-orang sampai cinta kepada Rasulullah? Ada tahu. Tahu. Nggak tahu. Rasulullah itu cakep, ganteng, badannya tegap, kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan. Kalau berjalan tegap sekali. Kemudian bedanya dengan Nabi Yusuf, kemarin tuh ada yang nanya, Ustadz, Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad itu gantengan mana sih? Sama-sama ganteng, tidak bisa dibedakan. Cuma ada yang membedakan. Kalau Nabi Yusuf itu ketika memandang Nabi Yusuf, mohon maaf, kaum Hawa itu bisa jatuh cinta. Sampai ada kisah ketika itu siapa? Dikumpulkan di kerajaan, kemudian Nabi Yusuf itu disuruh berjalan, mereka memegang buah sama pisau, saking terpesonanya melihat Nabi Yusuf motong buah sampai terpotong apa? Tangannya. Karena pesona Nabi Yusuf itu bisa membuat wanita jatuh cinta. Tetapi bedanya dengan Nabi Muhammad itu juga ganteng, cakep, tetapi membuat orang menjadi segan. Segan. Apa itu segan? Menghormati. Tidak jatuh cinta pada Rasulullah, tidak. Tapi menghormati siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita tentang sahabat yang sudah tidak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Sahabat kita ini kulitnya hitam. Aku jak coklat berarti orang. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Siapa? Bilal. Berdiri mas, tak kasih hadiah. Sini. Iya, alhamdulillah sudah ketemu jawabannya. Sahabat kita namanya siapa? Nama lengkapnya? Bilal bin Rabah. Itu siapa sih? Muadzin, betul, muadzin Rasulullah. Tak kasih hadiah mas. Ini ya. Oke, silahkan. Bilal bin Rabah. Siapa teman-teman? Bilal bin Rabah. Wahai Khalifah, ada apa Bilal? Aku mulai hari ini mohon izin untuk tidak mengumandangkan azan lagi di Masjid Nabawi. Loh. Tidak bisa begitu Bilal. Kamu sudah angkat Rasulullah menjadi muadzin, dan aku sebagai khalifah tidak berani untuk menurunkanmu dari muadzin. Tapi Abu Bakar, aku sudah tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Oleh karena aku mohon pamit, aku mau pulang kampung ke negeriku di Habasyah sana. Tidak bisa Bilal, tidak bisa. Aku tidak bisa menurunkan engkau sebagai muadzin, sedangkan Rasulullah sudah mengangkatmu menjadi muadzin. Teman-teman, sahabat Bilal minta izin kepada khalifah pada saat itu. Siapa khalifahnya? Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar. Tapi karena si Bilal ini sudah mendesak, dan akhirnya baiklah. Alhamdulillah. Nanti dicocokkan ceritanya ya. Oke, siap. Teman-teman. Tapi lihatnya di bioskop. Kok raja-raja aku? Bioskop pas ada film di masjid itu. Oh alah, bioskop di masjid toh. Tak kira di XSI atau Cinema 21. Kok orang aja aku? Ya, sok aja aku ya. Teman-teman, si Bilal bin Rabah minta izin pada Khalifah Abu Bakar untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Pergi kemana? Pulang kampung. Coba dengarkan. Di mana pulang kampungnya? Sini mas, kamu tadi pintar sekali dari tadi jawab. Tak kasih hadiah. Sini. Berdiri lah. Iya. Tas dulu. Nah, namaku Ibrahim. Oh Ibrahim kamu. Berarti salah. Yang dapat hadiah Ibrahim atau kamu? Oh kamu. Namamu siapa? Delman. Oh alah, yuk berdiri sini. Itu loh, masuk YouTube. Nah, namamu siapa? Mau hadiah ini enggak? Mau enggak? Mau, kalau mau turun lagi, turun. Mau mas tadi?
Mas siapa namanya? Sini. Alhamdulillah akhirnya dapat pemenang. Ini maunya Mas Batangan, bukan dua apa ya? Polsek, kenalan dulu. Nama siapa? Ibra. Oh, pemain sepak bola itu ya? Oh, betul. Sekarang main di mana? Di lapangan. Ya sudah. Tak kasih hadiah, Mas Ibrahim. Jawab dulu pertanyaannya. Si Bilal rumah di mana? Habasyah. Mana? Abasyah. Di mana? Abasyah. Habasyah itu di mana? Di Afrika. Afrika. Nah, kalau sekarang Ethiopia. Indonesia. Ya sudah silakan. Tepuk 1, tepuk 2. Khalifah akhirnya mengizinkan Bilal bin Rabah untuk pulang kampung ke negerinya, negeri Habasyah. Negeri mana? Habasyah. 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan. Lama sekali si Bilal berada di Habasyah. Suatu ketika malam dan Bilal sedang tertidur, Bilal dikejutkan dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun terkaget ketika Rasulullah menghadik Bilal di dalam mimpinya. Bilal, apakah benar hatimu sudah keras wahai Bilal? Sudah lama sekali engkau tidak mengunjungiku di Masjid Nabawi. Benar-benar hatimu sudah keras, sudah membatu Bilal. Ketika di dalam mimpinya Bilal ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal gemetaran. Rasulullah marah kepadaku. Apa yang terjadi ini? Ya Allah, jangan-jangan nanti Rasulullah di akhirat benar-benar marah kepadaku. Ketika Bilal terbangun, saudara-saudaranya pun mendatanginya. Bilal, ada apa? Saudaraku, Rasulullah menemuiku di dalam mimpi. Kenapa Rasulullah? Ketahuilah, Rasulullah sangat marah kepadaku. Dan aku sangat khawatir nanti di akhirat Rasulullah benar-benar marah kepadaku. Gimana saudara-saudaraku? Apa pendapat kalian? Ketika saudara-saudaranya pada bermusyawarah, akhirnya diputuskan, wahai Bilal, ini pertanda kamu harus segera kembali ke Masjid Nabawi. Kamu ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, sebentar ya. Sebentar saja nanti aja. Biar mereka menahan dulu, enggak apa. Teman-teman, Bilal ditemui siapa dalam mimpinya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad keadaannya gimana menemui Bilal? Marah sekali. Kenapa marah? Karena sudah lama sekali Bilal ini tidak ziarah ke makam Rasulullah. Makam Rasulullah di mana? Ada yang saya tahu? Madinah. Tepatnya di mana? Di Madinah kan luas. Di Madinah itu ada tempat masjid yang sangat terkenal, namanya Masjid Nabawi. Wih, pinter nih lagi dapat hadiah. Di Masjid apa? Nabawi. Akhirnya teman-teman, Bilal pun mempersiapkan bekal untuk kembali ke kota Madinah, ziarah ke makam Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi. Perlengkapan disiapkan. Ada yang menyebutkan Bilal mengendarai kuda, ada yang menyebutkan Bilal mengendarai onta. Selama perjalanan teman-teman semuanya, Bilal tidak kuasa menahan tetesan air matanya. Karena kerinduan yang sangat luar biasa dari seorang Bilal ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal semakin mendekati kota Madinah. Ketika melihat bukit, air matanya menetes. Kenapa air matanya menetes? Yang diingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menuruni lembah, Bilal melihat di sudut lembah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mendekati gerbang kota Madinah, Bilal tidak kuasa lagi membendung air matanya.
sedih sangat luar biasa. Karena apa? Ketika melihat kota Madinah, yang dirasakan adalah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk satu, tepuk dua. Siapa mau hadiah lagi? Coba sebutkan siapa nama ibu dan bapak dari Nabi Muhammad. Aku Abdullah dan Siti Aminah. Kamu deh, sini. Kasih deh. Iya. Ada sana dulu. Iya. Namamu siapa? Aidar. Oh, sama anak Ustadz dong. Nama Ustadz anaknya juga Aidar. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Kemudian jawabnya siapa? Ayah dan ibu Nabi Muhammad siapa? Hah? Lupa. Kamu turun ya. Itu baju putih mau menjawab. Masya Allah, kayaknya hebat ini. Nah, aku penasaran. Namamu siapa? Zalfan. Kelas berapa? 1. Ayah Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Pinter. Ibunya namanya siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Siti Aminah. Betul. Siapa tadi bapaknya? Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Tepuk tangan buat Zalfan. Silakan. Oh, nolak ke belakang. Wah, dia turun toh. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi boleh? Masya Allah, dapat hadiah. Teman-teman, Bilal semakin mendekati kota Madinah dan sampai di gerbang pintu Masjid Nabawi. Bilal memarkirkan kudanya, kemudian perlahan bukanya nanti, makanya ojo saiki. Dikasih Ustaz Wahab dulu. Yang lain juga belum ada dibuka. Ditaruh dulu ya, atau disimpan di situ dulu ya. Awas. Kemudian Bilal pun memparkir kudanya. Perlahan dengan langkah yang gontai, Bilal semakin mendekati makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Bilal pertama kali? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kemudian Bilal bin Rabah bersimpuh di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya terus menetes. Tangisnya terdengar sangat keras sehingga ada sahabat yang datang untuk menemuinya. Siapa sahabat yang datang? Ketika Bilal bin Rabah menangis sedih-sedihnya di depan makam Rasulullah, ada orang yang menepuk pundak dari belakang. Bilal, siapa ini? Bilal pun menoleh. Ada siapa di belakang? Ada Khalifah Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar ibn Khattab. Mereka pun menyapa si Bilal yang sedang sedih, menangis karena kerinduan dan kecintaan yang sangat luar biasa pada Nabi Muhammad SAW. Bilal, Abu Bakar. Mereka pun berpelukan, melepaskan kerinduan karena sudah lama sekali tidak berjumpa. Wahai Bilal, beruntung sekali kamu hari ini. Kami sudah sangat menantikan kehadiran wahai Bilal. Abu Bakar. Kemudian si Bilal pun menceritakan, ada apa Bilal kamu datang kemari? Ketahuilah wahai Abu Bakar dan sahabat-sahabatku yang lain, aku bermimpi. Di dalam mimpi Rasulullah mendatangiku. Lantas Rasulullah sangat marah kepadaku. Maka aku sangat takut nanti di akhirat Rasulullah benar-benar marah kepadaku. Makanya aku hari ini berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kemudian Khalifah Abu Bakar berkata, ketahuilah wahai Bilal, air mata yang menetes karena kecintaan dan kerinduan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
insya Allah nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian sahabat yang lama ini yang sudah tidak bertemu ini ngobrol satu sama lain, menanyakan kabarnya, kemudian menanyakan keadaan keluarganya. Sampai pada suatu titik Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, mumpung kamu ada di Masjid Nabawi, tolong dong kumandangkan azan lagi. Nanti kalau sudah waktu masuk, waktu sholat." Khalifah Abu Bakar meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Apa jawab si Bilal bin Rabah? "Mohon maaf wahai Khalifah, kalau mengumandangkan azan di atas menara, aku sudah tidak sanggup lagi." Ini permintaan Khalifah, wahai Bilal. "Tidak wahai Khalifah, aku tidak kuat lagi, aku tidak kuasa lagi untuk mengumandangkan azan." Kira-kira kenapa ya Bilal bin Rabah tidak kuat lagi untuk mengumandangkan azan? Bahkan sampai Khalifah Abu Bakar yang meminta, Bilal pun tidak mau menurut. Kemudian mereka pun berjalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Ketika sedang berjalan-jalan ini teman-teman, si Bilal dikagetkan dua anak kecil yang datang dari depan berlari. "Kakek Bilal! Mereka dari jauh semangat sekali untuk menyambut kedatangan kakek Bilal. Kakek Bilal! Kemudian mendekati kakek Bilal, dipeluknya kakek Bilal dengan erat-erat. Kemudian air mata mereka tidak kuasa untuk menahannya. Dan mereka memeras, "Kakek Bilal! Kami kangen sama kakek Bilal! Kemana saja kakek Bilal selama ini? Kakek!" Siapa dua anak kecil ini? Ada yang tahu? Usman. Anak kecil loh. Dua anak kecil. Cucu? Anaknya siapa? Cucunya Rasulullah. Siapa? Rasulullah. Ada yang tahu namanya? Tidak tahu? Namanya Hasan dan Husain. Siapa? Pertama namanya Hasan. Siapa? Yang kedua namanya Hasan dan Husain dari kejauhan tadi sudah berlari, kemudian memeluk erat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah terkaget. Cucuku. Ada yang unik teman-teman semuanya. Ketika Hasan dan Husain datang, Bilal bin Rabah memandangi wajahnya Hasan. Ada yang unik dan ada yang aneh. Kenapa? Ketika Hasan datang, yang dipandang oleh Bilal adalah wajahnya Hasan. Ustaz, kenapa yang dipandang wajahnya Hasan? Ternyata teman-teman, wajahnya Hasan ini sangat mirip dengan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika melihat Husain, yang dilihat adalah kakinya. Kenapa kakinya Husain yang dilihat? Ternyata kaki Husain ini sangat mirip dengan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipandang wajah Hasan, dipandang kaki Husain. Dipandang wajah Hasan, dipandang kaki Hasan. Husain, kakek cuma kangen sama kamu nak. Apa kabar kalian? Kakek, kami baik-baik saja. Cuma selama ini Hasan bingung. Aku cari kesana kemari, kakek Bilal kok nggak ada. Kemana kakek Bilal? Maaf ya nak, kakek Bilal pulang kampung. Kakek Bilal sudah tidak sanggup lagi ada di Masjid Nabawi. Karena kakek Bilal selalu terniang-niang dengan kakekmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Teman-teman, Bilal berkangen-kangenan dengan Hasan dan siapa sih Hasan dan Husain tadi? Cucunya siapa? Cucunya Nabi Muhammad. So pertanyaannya sekarang, Hasan dan Husain itu cucunya siapa tadi? Ayahnya Hasan dan Husain siapa? Sini tak kasih hadiah, Mbak. Nggak mau dia? Alhamdulillah, nanti buat yang mau saja ya. Kok meneh? Ayahnya, bapaknya Hasan dan Husain adalah Ali bin Abi Thalib. Ibunya? Ibunya Aminah kan ibunya Rasulullah. Fatimah. Betul. Siapa ibunya Hasan dan Husain? Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ibunya Fatimah. Betul. Ketika mereka berjalan-jalan bersama Hasan, bersama Husain, bersama Bilal, tiba-tiba Hasan berkata, Kakek, ada apa Hasan? kakek aku minta sesuatu boleh? Minta sesuatu? Apa Hasan? Apa ya? Permen? Bukan, Donat? bukan, Es krim? bukan juga. Terus apa Hasan? Kakek, sini, Iya. tak bisikin kek. Ada apa Hasan? Kakek, kakek, pelan. Kek, mumpung kakek bilang ada di Masjid Nabawi, tolong nanti waktu masuk sholat kakek kumandangkan azan ya. Kami sudah kangen suara kakek yang indah dan merdu ketika melafazkan azan. Ketika Khalifah Abu Bakar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan, si Bilal masih mau dan mampu menolaknya. Tetapi ketika yang meminta adalah Hasan, cucu Rasulullah SAW, Hasan, Husain, sebenarnya kakek sudah tidak kuat lagi mengumandangkan azan. Tapi karena ini permintaan kalian, cucu Rasulullah, aku tidak sanggup untuk menolaknya. Baiklah nak, nanti waktu sholat masuk, kakek akan kumandangkan azan di atas menara. Asik, kakek bilang azan lagi. Pasti nanti orang-orang pada datang ke sini ya. Alhamdulillah, makasih ya kek ya. Ketika Khalifah Abu Bakar meminta Bilal untuk azan, masih bisa ditolak. Tetapi ketika yang meminta adalah Hasan dan Husain, Bilal tidak kuasa untuk menolak. Teman-teman, 1, 2, 3, cepat berdiri, tak kasih hadiah. Siji loro telu. Sudah, duduk lagi. 1, 2, 3, duduk. Sini mas. Kamu duduknya terakhir, tak kasih hadiah. Aku tahu perjuanganmu untuk duduk itu sangat luar biasa. Makanya akan aku kasih hadiah. Mengke handphone rampung. Tak kasih yang tipis ya, karena kan badanmu sudah tebal. Yang tak kasih tebal nanti tambah tebal gitu ya. Atau ditransfer ke badannya Ustadz biar sedikit. Oh enggak mau. Namamu siapa? Husain. Wih, tadi di dalam cerita ya. Husain, Hasan mana? Aku punya pakde yang kerja di kaki namanya Husain. Oh ya betul. Lah ini juga Husain di sini. Hasan di mana? Tidak ikut kamu? Enggak serumah? Oh tidak. Ya sudah, kita kasih hadiah. Terima kasih ya. Duduknya pelan-pelan biar tidak dari gempa bumi. Ya, alhamdulillah. Sip ya Mas Husain ya. Besok lagi Hasan diajak ya, jangan lupa. Oke teman-teman, tadi kisahnya sampai di Hasan dan Husain minta Bilal untuk mengumandangkan azan. Tiba waktunya sholat. Bilal pun mulai menaiki tangga untuk naik ke atas menara.
Kalau zaman dulu itu adanya di atas menara teman-teman, naik ke atas genteng atau di atasnya lagi. Kenapa? Karena dulu kan belum ada kayak gini. Ini apa namanya? Mikrofon. Belum ada speaker, belum ada horn. Jadi biar adanya terdengar. Horn itu yang ada di atas masjid itu loh. Corong itu loh. Yang ada suaranya. Oh, apa jenenge? Oh ya wes medengmu radio ora apa-apa. Yang di atas, ya yang di atas, tapi di atas ditaruh di atas masjid. Speaker itu kayak gitu tuh namanya speaker. Ya. Mic. Teman-teman, Bilal pun mulai naik ke atas tangga. Seperti yang sudah-sudah, ketika Bilal berada di Masjid Nabawi, yang diingat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru naik ke atas tangga satu, Bilal sudah meneteskan air mata. Kenapa? Karena ketika setiap mau naik ke atas tangga, mau naik ke atas menara, Bilal tengok ke bawah, ada siapa di sana? Ada Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang ketika Bilal naik ke atas tangga, Bilal noleh ke bawah, sudah tidak ada Rasulullah lagi. Makanya itu yang membuat Bilal sangat sedih. Dan ketika naik ke atas menara, dan akhirnya sampai di atas menara, Bilal ketika memandangkan adzan dengan rasa gemetaran, menahan isak tangis dan dikumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai lafaz takbir Bilal masih bisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai lafaz asyhadu an la ilaha illallah, Bilal masih kuat. Tetapi teman-teman semuanya, ketika Bilal mau melafazkan wa asyhadu anna Muhammad, ketika lafaz asyhadu anna Muhammad sudah tidak terdengar lagi suaranya Bilal. Kemana Bilal? Bilal di atas menara pingsan ketika menyebut nama Muhammad, orang yang sangat dicintainya. Ketika melafazkan takbir Allahu Akbar, ketika melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, Bilal masih kuat. Tetapi ketika melafazkan asyhadu anna Muhammad, Bilal pingsan teman-teman. Sehingga membuat yang di bawah bingung. Kemana Bilal? Bilal yang ngendi ya? Hoi, Bilal kok wis ora krungu suarane ning ngendi ya? Wonge ora ini. Mereka pun naik ke atas menara dan dijumpainya Bilal di atas menara, kondisinya pingsan. Pingsan itu apa toh? Samaput, betul. Teman-teman, ketika Bilal mengumandangkan adzan di atas menara, kota Madinah menjadi heboh. Kenapa heboh? Karena orang-orang mengira kalau ada Bilal adzan berarti Nabi Muhammad masih hidup. Mereka menganggap dan mengira, Bilal adzan, apa Nabi Muhammad urip meneh ya yu ya? Oh ya Kang, apa Nabi Muhammad urip meneh ya? Lah kae Bilal adzan maneh iki. Ayo saiki nang Masjid Nabawi yo. Mbok menawa Nabi Muhammad urip maneh. Dikiranya ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Nabi Muhammad hidup kembali. Padahal Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah mati. Ketika Bilal di atas menara pingsan, kemudian dipopong di bawah dan ditanya oleh sahabat, "Hei Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" "Sahabatku, aku masih kuat mengumandangkan adzan. Aku masih kuat lafaz takbir. Aku masih kuat asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi ketika aku menyebut nama Muhammad, aku tidak sanggup lagi karena kecintaanku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabatku, tolong jangan paksa aku untuk mengumandangkan adzan lagi, karena aku sudah tidak kuat dan tidak kuasa lagi." Baiklah kalau begitu Bilal, besok-besok lagi aku sebagai khalifah tidak akan memerintahkan kamu untuk mengumandangkan adzan lagi. Teman-teman, ini cerita atau kisah tentang sahabat siapa? Sahabatnya namanya siapa?
Tepuk 1, tepuk 2. Fokus, konsentrasi. Sahabat Nabi yang ditugaskan untuk menjadi muadzin namanya siapa? Nah, hari ini kita belajar sirah Bilal bin Rabah. Siapa? Bilal bin Rabah asalnya dari mana tadi? Hah? Habasyah, betul, bukan Halimah ya, dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia ada di benua Afrika. Di mana? Afrika. Kita tadi sudah belajar cucu Rasulullah namanya siapa? Hasan dan Husain. Coba tebak, yang wajahnya mirip Rasulullah siapa? Pinter. Yang mirip Husain dengan Rasulullah mirip apanya? Kakinya. Pinter. Ayahnya Hasan dan Husain siapa? Ali bin Abi Thalib. Ibunya Hasan dan Husain siapa? Fatimah. Pinter. Fatimah itu anaknya siapa? Nabi Muhammad. Ibunya namanya siapa? Ibunya Fatimah? Khadijah, betul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kalau kita itu pengen mencintai Nabi, kita harus mengenal Nabi, mengenal keluarga-keluarga Nabi, mengenal sahabat-sahabat Nabi. Siapa yang tahu Doraemon? Aku. Yang tahu Pokemon? Aku. Madun? Aku. Bang Jarwo? Aku. Bang Jarwo itu kancane sama? Ustaz itu tanya, Bang Jarwo itu kancane sapa? Lah ya sapa? Oh, alah sapa jenenge? Lah kok tekone sapa? Oh, yang gendut itu ya? Oh, kembarannya sapa siapa? Nah, kalau Bang Sopo, Bang Jarwo saja kita tahu, kenapa Nabi Muhammad dan keluarganya kita tidak tahu? Makanya pagi ini khusus untuk teman-teman semuanya, Ustadz ceritakan tentang keluarga, tentang sahabat. Supaya apa? Supaya kita mengenal Nabi. Kalau kita mengenal Nabi, besoknya kita cinta dengan Nabi. Contoh cinta dengan Nabi dengan apa? Yuk. Membaca Al-Quran, menghafalkan, sholat, sholawat, sedekah. Termasuk Ustadz hari ini juga cinta Nabi, makanya Ustadz berbagi makanan. Siapa mau lagi? Sini deh. Kamu lagi? Iya, alhamdulillah. Salah satu sifat Nabi yang paling Ustadz suka adalah lenggah pun. Nah, nanti masih ada pemenang lagi. Iya. Salah satu cara Ustadz mencontoh Nabi hari ini dengan cara berbagi makanan, bersedekah. Apa teman-teman? Karena apa? Nabi itu dermawan sekali. Nah, lebih dermawan lagi kalau Nabi memasuki bulan suci Ramadan, maka akan lebih dermawan lagi. Ini Ustadz mencontoh kecil Nabi Muhammad dengan cara berbagi makanan. Bisa nah ya? Nanti berbagi makanan sama teman-teman semua. Namamu siapa? Haifa. Kelas pinten? TKB. Besar? Berarti kalau TKK kecil. Ini buat Haifa. Dadah. Sampai jumpa lagi. Tuh, mana? Masih ya? Oh, masih. Masih ada lagi. Ini. Siapa mau? Oh, sama. Anteng. Iya, sahabat. Kowe mau sekolah ta Mas Zalfa? Tuh, Mas Ibra juga suwanteng banget. Ketiduran ini. Nih, Ustadz minta tolong disebutkan 5 sahabat Nabi. Kamu udah dapat? Siapa? Sini deh. Kamu. Mbok jadi. Sini Mas. Oh ya, ini sudah ada pemenangnya. Aku tahu nama. Ojo didorong. Nobita, kamu mau masuk ke pintu ajaib enggak? Nanti kalau kamu masuk ke pintu ajaib, kamu bisa langsung sampai ke Kaliwungu. Kalimantan.
Alif. Ini kan Nobita kan? Iya kan Nobita. Nobita, Giant. Suneo mana? Suneo. Terus Giant itu sudah tahu. Kamu Giant. Jin kamu. Mas siapa namanya Nobita? Alif. Bukan, Alif Nobita. Kelas pintar. Nah, bisa menjawab pertanyaan tadi? Bisa. Siapa nama anak Ustaz? Coba 5 sahabat Nabi sebutkan. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah. Pintar sekali. Tepuk tangan. Masya Allah. Positif. Urung. Ini kan kulkas. Tanpa pintu. Alah, kok susu banget. Tepuk 1, tepuk 2. Kalau kita saja mengenal Doraemon sama teman-temannya, mengenal Bang Jarwo dan teman-temannya, kita harus lebih mengenal Nabi dan keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Bisa teman-teman? Berarti besok-besok kalau ada dongeng, ada cerita, minta request. Ustadz, Kak, minta ceritanya Khalid bin Walid. Oh, pendekar perang yang tidak terkalahkan. Awas, ada musuh ketebas pedang nanti. Minta cerita lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu terkenal dengan apanya ya? Kekayaan, betul. Atau Abdurrahman bin Auf. Nah, nanti cakep. Supaya teman-teman nanti mengenal Nabi, juga mengenal sahabat Nabi. Bisa? Tangan ke atas. Ayo segera, siapa mau dapat hadiah lagi? Hadiahnya snack. Tangan ke samping, tangan ke depan, ke atas lagi. Goyang ke kanan dan goyang ke kiri. Ke kanan lagi, ke kiri lagi. Kanan dan kiri, lebih cepat lagi. Dada dada dada. Gurarek dada, dada goyang-goyang ini ya. Dari Kak Anto cukup sekian. Insya Allah nanti lain kali bisa kita sambung dengan kisah sahabat atau kisah Nabi yang lainnya. Insya Allah. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.